Thank you for joining us, Tiza. Sama-sama, thank you for having me. Nah, apa namanya, kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, apa namanya, terkait dengan green jobs. Kalau di diskusi sebelumnya yang di ruang aksi, mungkin Tiza berhalangan untuk hadir saat itu, diwakili oleh Rahyang. Kita bahas potensi green jobs itu dari apa namanya, sektornya, sektor apa aja yang sebenarnya sekarang sudah termasuk green jobs, dan panggilan individu seperti apa sih yang dibutuhkan untuk bergabung di jenis pekerjaan green jobs. Nah, kali ini kita mau tahu lebih jauh dari pengalaman Tiza, apa sih keuntungannya terjun langsung di jenis pekerjaan yang masuk di sektor green jobs. Kemudian, apakah menjanjikan dari sisi penghasilan? Demikian. Nah, mungkin sebelum mulai, aduh maaf kalau ini apa karena kita lagi work from home, jadi akan ada gangguan anak-anak kecil. Udah biasa. Sebelum kita pengen pengen kenalan dulu lebih jauh dengan Tiza dari apa pekerjaannya sebagai Associate Director-nya CPI maupun sebagai Direktur Eksekutifnya Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Silakan Kak Tiza. Oke, terima kasih Kak V. Saya di Climate Policy Initiative, itu adalah sebuah lembaga riset atau think tank yang fokusnya di kebijakan perubahan iklim, tetapi lebih fokus di sektor pendanaan. Jadi ini udah lebih fokus lagi gitu. Kegiatannya sehari-hari adalah membuat riset dan analisis, tapi juga memberikan technical assistance ke pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang lebih mendukung ya adanya pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang membantu kita memitigasi atau adaptasi perubahan iklim atau krisis iklim. Sekarang harus nyebutnya krisis iklim. Sekarang udah krisis. Gitu. Kalau yang satu lagi ya, Kenapa? kalau yang satu lagi yang di Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Ya, kalau di kantong plastik, kerjaannya agak beda, walaupun masih sama-sama di sektor lingkungan, tapi sangat fokus di edukasi ke masyarakat dan advokasi kebijakan. Jadi, kita langsung terjun mengidentifikasi kebijakan apa yang perlu berubah, dalam hal ini kebijakan terhadap penggunaan plastik sekali pakai, lalu kita benar-benar aktif mendorong kebijakan yang ingin kita lihat gitu. Di antaranya ya pelarangan-pelarangan kantong plastik yang udah mulai menjamur di 25 sampai hampir 30 kota di seluruh Indonesia sekarang. Yeay. Eh, kita pengen tahu lebih jauh nih. Sebenarnya ini kan ada dua ya, ada dua gerakan besar yang dibangun dari baik dari CPI maupun dari GDKP yang terkait dengan apa perubahan kebijakan, perubahan mindset dari masyarakat supaya ada dukungan publik ke kebijakan itu. Nah, berarti kan sebenarnya green jobs yang dipilih oleh Katiza ini apa sektor yang memang strategis untuk bisa mengubah Indonesia gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman yang Hatiza, banyak nggak sih jenis pekerjaan yang sektor yang mau berubah seperti ini dengan dorongan dan pengalaman yang sudah dialami oleh Hatiza di CPI maupun di GDKP? Sektor itu sendiri kita perlu ada diskusi panjang sih, apa aja sih sektor yang termasuk sektor green job gitu. Secara umum kan sektor itu mungkin kita bagi tiga ya, ada sektor pemerintah, pekerjaan di sektor pemerintah, pekerjaan di sektor swasta, terakhir pekerjaan di sektor ya apa NGO gitu ya, civil society. Dan biasanya yang akademis, yang sifatnya riset, masuknya ke NGO juga. Dan yang namanya green jobs itu bisa masuk ke ketiga sektor itu gitu. Kalau misalnya kita ada seorang pegawai negeri sipil, tapi kita bekerja di bidang yang mengharuskan kita membuat kebijakan-kebijakan lingkungan hidup gitu atau energi terbarukan, ya berarti kita bekerja di bidang green jobs. Kalau kita sekarang kerja di sebuah perusahaan,
Tapi di sektor sustainable development, sektor apa namanya, corporate social responsibility gitu misalnya, itu juga bisa dikatakan sektor green jobs. Jadi sebenarnya luas banget sektor green jobs, dan mudah-mudahan orang-orang nggak berpikir bahwa green jobs itu cuma yang bentuknya kayak aktivis-aktivis lingkungan di luar sana gitu. Mudah-mudahan nggak berpikir seperti itu, karena justru perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik itu hanya bisa tercapai kalau banyak sekali pekerja profesional yang melakukan green jobs di masing-masing sektor yang memang merupakan keahlian mereka gitu. Aku sendiri kan dulu sebelum terjun ke Climate Policy Initiative, udah 6 tahun bekerja di law firm. Jadi dulu tuh ya aku bekerja sebagai corporate lawyer aja gitu. Tapi setelah 6 tahun itu memutuskan mantep untuk pindah ke sektor NGO, dan banyaklah pertimbangannya. Tapi pada saat itu salah satu pertimbangannya adalah sebenarnya saya berusaha untuk melakukan green job di dalam law firm tadinya. Tapi setelah beberapa tahun itu nggak tercapai, nggak kesampaian gitu. Akhirnya ya udah, karena kurang puas, akhirnya saya keluar gitu kejadiannya. Tapi sebenarnya kalau seandainya waktu itu bisa ketemu gitu niche-nya gitu ya, bisa melakukan green jobs di law firm, ya mungkin saya masih di situ sekarang. Berarti sebenarnya ada dua yang bisa kita lakukan ya. Pertama, mungkin kalau memang sektor dari yang pekerjaan yang kita sudah jalankan itu belum green, kita bisa mulai apakah sektor itu bisa kita greenkan, atau kedua kita seperti jejaknya Tiza, kita mulai terjun memang langsung ke sektor yang sudah green job dan kita bikin perubahan yang lebih luas gitu ya. Nah, untuk sekarang ini aku sepakat sih, kita nggak bisa mengkotak-kotakan hanya ke green jobs yang memang sektornya kita pikir sudah green. Tapi kita ternyata bisa berpikir bahwa green jobs itu luas banget, berarti potensi kita ke depan gede banget nih untuk mulai dari apa yang sekarang kita sudah tekuni atau yang jadi minat kita. Nah, sejauh ini karena Tiza udah terjun ke green jobs, apa sih keuntungannya yang didapatkan Tiza selama sudah terjun dan menekuni ini sejak pindah dari lawyer ya? Karena lawyer kan juga menguntungkan, Kak. Iya, iya. Sebenarnya yang paling dirasakan adalah fulfillment ya, self-fulfillment, kepuasan diri gitu, bahwa ini memang bidang yang dari dulu aku tertarik, dari dulu selalu ada greget untuk selalu ingin lebih baik dan lebih baik dan lebih baik setiap harinya gitu, sehingga setiap hari bekerja tuh walaupun capek tapi nggak pernah bosan. Jadi itu salah satu keuntungan yang mungkin paling utama sih. Yang selain itu ya ini satu hal yang merupakan keputusan besar pada saat itu, tapi nggak pernah sekalipun disesali gitu. Nggak pernah sekalipun gue menyesal bahwa gue keluar dari law firm yang waktu itu adalah law firm yang besar ya, yang law firm salah satu top 5 law firms di Indonesia. Jadi pertanyaannya mengarah ke pertanyaan yang itu ya, yang soal finansial itu ya. Ya, selain finansial sebenarnya adalah tadi menarik juga sih titik baliknya sampai akhirnya pindah ke sektor yang memang lebih green. Karena ya itu tadi aku sepakat, pasti lawyer itu dengan segala karakteristiknya lebih menjanjikan, misalnya secara finansial ataupun non finansial, tapi akhirnya itu yang tetap membuat Tiza pindah gitu. Mungkin ada pertimbangan apa? Titik baliknya ya lagi pas jodoh ketemu pekerjaan yang wah kayaknya oke banget dan ini menarik banget gitu. Dan sebenarnya pencariannya udah cukup lama, pencariannya udah sekitar 2 tahun, dan
aku tuh merasa bahwa kalau kita punya sesuatu keinginan, we have to fake it till we make it gitu. Oke. You can quote me on that, fake it till you make it. Artinya adalah, or actually don't quote me on that. Artinya kalau kita merasa, gue tuh kepingin jadi pekerja di bidang lingkungan gitu. Tapi sekarang apa sih? Gue cuma corporate lawyer, ngerjain lingkungan nggak pernah, ngerjain topik-topik ini nggak pernah, walaupun tertarik gitu. Cuman setiap harinya tuh sering diskusi lingkungan, sering ketemu nyari temen yang memang bekerja di bidang lingkungan, sering jadi relawan gitu supaya ketemu teman-teman kayak Verena. Dan ya kan, inget kan zaman dulu pas kita ketemu kan kita masih kayak relawan-relawan gitu. Terus sering mengutarakan opini, nulis di koran dan sebagainya tentang hal-hal yang berbau lingkungan, sehingga ya lama-lama orang mengenal aku sebagai orang yang paham lingkungan gitu, walaupun aku sendiri merasa nggak paham-paham amat pada saat itu. Dan itu membuka koneksi, itu membuka jaringan, dan membuka pemahaman mengenai apa aja sih pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang mungkin lebih cocok bagi apa yang sedang aku minati gitu. Dan akhirnya setelah bertahun-tahun, ya hampir 2 tahun, akhirnya ketemu lagi ngobrol sama orang, ternyata dia kerja di sini, ternyata dia lagi nyari orang untuk di-hire, terus ngobrol-ngobrol, akhirnya ya udah apply dong ke sini gitu-gitu. Jadi selalu berusaha mencari peluang, dan pas ketemu itulah titik baliknya. Berarti memang harus ada niat, dan dari awal kita udah mengalami sendiri ya kayak prosesnya. Mungkin kita kebalik ya Tis ya, karena aku belum pernah kerja di corporate sebelumnya, dan ya dari awal seperti ini, seperti Tiza tahu ya, perjalanan aku juga kita most of the time bareng. Nah, apalagi sih keuntungan dari selain tadi sudah disebutkan ada network, ada kepuasan diri, kemudian ada perjalanan yang ternyata memperkaya kita gitu. Mungkin apa sih yang hal lain yang ternyata bisa nanti akan jadi inspirasi buat teman-teman, terutama kawan-kawan yang mahasiswa atau yang masih dalam pencarian, supaya wah kayaknya masa depan gue ada di Green Jobs nih. Dan bener nggak sih ini memang sustainable gitu? Karena kan pasti kebanyakan orang nanya, apaan sih Green Jobs? Itu cuma jargon aja atau memang benar-benar lo memperjuangkan sesuatu untuk kebaikan dan memang jangka panjang gitu. Jadi dia proven bahwa akan tahan kondisi, terutama bisa diandalkan pasca COVID. Semua orang yang udah paham green gitu ya, pasti paham bahwa kalau kita mau mencapai taraf hidup ekonomi, pertumbuhan ekonomi dengan konsisten selama jangka panjang, kita mau nggak mau harus green, kita mau nggak mau harus melindungi lingkungan kita. Orang-orang yang tidak paham itu akan bilang, oh ini kompromi, kita harus balance antara lingkungan dan ekonomi, Sebenarnya nggak seperti itu. Yang terjadi, yang sebenarnya adalah ekonomi bergantung pada konservasi lingkungan dan kesehatan lingkungan. Jadi kalau kita sudah paham itu, ya berarti memperjuangkan sesuatu yang green sama dengan memperjuangkan eksistensi kita, memperjuangkan taraf hidup kita, dan memperjuangkan kesejahteraan kita gitu. Dan itu adalah keuntungan yang paling prinsipil ya, bahwa kita mau hidup yang enak, kita mau hidup yang nyaman di dunia ini. Itu dari segi mungkin prinsipilnya, tapi dari segi ekonomi juga, tren ekonomi dunia atau tren market sekarang ini memang kelihatan kalau mungkin saya nggak ngomong green jobs dulu, tapi brown jobs lebih jelas yang mana aja. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan ekstraksi fossil fuel gitu ya, itu udah pasti brown gitu, nggak ada greennya sama sekali.
Jadi yang namanya ekstraksi batu bara, minyak bumi, sampai ke rantai rantai pasoknya ya, sampai penyulingannya, sampai dia jadi segala macam produk, jadi bensin, jadi plastik dan sebagainya, itu brown. Dan yang kita lihat sekarang adalah harganya selalu naik turun. Sekarang minyak bumi lagi jatuh sejatuh-jatuhnya sampai sempat minus harga minyak barrelnya. Terus jatuh dan bangunnya harga itu adalah juga berkaitan dengan fakta bahwa memang komoditas itu dikuasai oleh hanya beberapa perusahaan saja di dunia ini. Jadi ada kartel terhadap supply energi yang menjadi dominasi kita untuk transportasi dan listrik. Dan itu bermasalah kalau kita terus bergantung pada sesuatu yang akan didominasi oleh beberapa pihak saja gitu ya. Kita nggak bisa planning dengan kita nggak bisa planning pertumbuhan ekonomi dengan konsisten gitu, karena pasti akan ada saat-saat dimana ada kayak gini nih, tiba-tiba harga jatuh dan bangun. Bayangkan kalau kita bergantung pada renewable energy gitu ya, sinar matahari itu nggak ada kartelnya, saya bisa jamin nggak ada kartel terhadap sinar matahari, nggak ada kartel terhadap angin, nggak ada kartel terhadap ombak, gitu ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan tenaga-tenaga seperti itu yang terbarukan, masa depan kita adalah masa depan yang lebih resilient, lebih memiliki daya tahan dan daya lenting gitu ya istilahnya. Dan disitulah kita mau bekerja, gitu. Kita nggak mau bekerja di industri yang bakalan naik turun. Kita mau bekerja di industri yang bakalan naik terus. Nah, mumpung kita ngomongin soal brown business nih, kebetulan ada pertanyaan juga dari This Ugly Duckling, persis kayak pertanyaan aku juga. Konon kabarnya, mumpung narasumber Tiza, konon kabarnya, justru brown business ini yang notabene menguasai porsi pasar ya, mereka mau menjadi aktor yang memulai duluan perpindahan dari brown jobs ke green jobs. Benar nggak sih kalau dari pengalaman Tiza? Memang perusahaan-perusahaan itu banyak yang sudah memulai untuk hedging risiko mereka dengan memiliki satu program, memiliki program transisi energi gitu ya. Jadi misalnya nih perusahaan minyak bumi, nggak usah sebut nama, tapi dia udah mulai eksplorasi geotermal, dia juga mulai eksplorasi energi terbarukan gitu. Tapi ya namanya juga hedging resiko, bukan niatnya adalah niatnya masih wait and see gitu. Niatnya masih wait and see, bukan ngedrive. Jadi approach-nya mereka adalah oke, kita lihat yang mana yang akan naik trennya, yang naik yang akan kita push terus, yang nggak terlalu naik ya kita tahan aja dulu, kita lihat kapan dia naik gitu. Sedangkan yang kita perlukan adalah industri-industri besar yang ngedrive, benar-benar mendorong supaya yang namanya energi terbarukan benar-benar menjadi dominan gitu. Kalau tidak ada yang ngedrive duluan secara masif, ya sekarang sistem-sistem yang ada membuat energi terbarukan nggak bisa bersaing atau sulit bersaing dengan energi fossil fuel gitu. Jadi mau nggak mau harus ada bantuan sedikit gitu supaya mereka bisa ikut bersaing. Nah, bantuan itu yang perlu didorong oleh perubahan masif skala industri itu. Oke. Nah, kenapa kita nanya itu kan sebenarnya juga karena banyak juga nih kawan-kawan yang masih kuliah atau di fresh graduate lah ya, yang udah terlanjur terjun ke brown job. Gimana sih kalau misalnya kita sekarang udah kerja di misalnya industri minyak atau industri pertambangan, nasibnya apakah harus stay di sini atau kita pindah nih Kak gitu, banyak yang nanya kayak gitu. Nah berarti kan kalau misalnya memang ada potensi mereka pindah atau punya kebijakan untuk bertransisi, berarti ada peluang untuk green jobs yang lebih besar nih ya porsinya, karena kan perusahaan semacam itu besar-besar semua ya rata-rata. Nah, kira-kira skill set apa sih yang harus dimiliki orang yang ingin bekerja di green jobs? Ini menyambung ke pertanyaan
yang diajukan @kev.alek. Silakan Kak. Wah, banyak sekali skill setnya gitu. Kata kuncinya di sini kan adalah transisi. Transisinya bukan transisi dari segi skill set sih, transisinya Hmm. transisi sektoral aja gitu. Ketika ini ada jargon namanya just transition gitu ya, ketika orang-orang apa yang pejuang lingkungan hidup mengatakan kita perlu mendorong renewable energy dan kita perlu mematikan fossil fuel industry. Terus tapi dari sebelah sana kan teriak, tapi kan kita mempekerjakan jutaan orang gitu. Apa yang akan terjadi dengan masa kita harus mem-PHK dan sebagainya gitu kan. Udah sering lah dengar ini. Kata kuncinya adalah ya kan nggak segera seketika besok juga kalian tutup gitu, tapi harus ada transisi di mana pekerja-pekerja yang sekarang dipekerjakan oleh fossil fuel industry, brown industry, bisa dipekerjakan oleh green industry yang semakin besar dan semakin besar. Skill setnya ya sama persis dengan apa yang ada di brown industry. Ada sekretaris misalnya, itu udah pasti ada, ya kan? Ada OB, ada engineer, sudah pasti ada engineer, ada lawyer untuk ngurusin legal department-nya, ada marketing untuk ngurusin marketingnya, ada desain grafis untuk ngurusin flyer-flyernya dan brosur-brosurnya, marketing mereka, segala macam profesi di bawah, di under the sun gitu, apa di dunia ini pasti bisa diterapkan pada industri yang skala menengah atau skala besar ya, sama aja. Iya, jadi sebenarnya nggak usah khawatir soal skill set ya, karena pada dasarnya ini adalah totally the same thing, mirroring aja, cuma pindah fokus industrinya dari yang brown, yang kurang berkelanjutan menuju yang lebih berkelanjutan. Aku sepakat juga. Kemudian pertanyaan berikutnya nih, ada yang nanya soal, sekarang kan Kak Tiza juga selain terjun di Green Jobs-nya langsung, kemudian juga jadi aktif di Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, kemudian juga ternyata panggilannya berlanjut nih ke memberikan contoh atau praktek secara langsung terkait energi terbarukan. Di rumah kan pasang solar panel ya. Nah, gimana nih Kak? Bisa diceritain nggak? Ini berarti memang udah panggilan dari dulu ya, kemudian sekarang secara bertahap direalisasikan. Gimana tuh Kak? Bisa diceritain nggak? Iya, jadi pasang solar panel sebenarnya pengennya udah lama, udah 3 tahun kali. Tapi baru pasang sekitar sebulan setengah yang lalu. Wow. Dan ya. Begitu gerengnya gitu ya memutuskan untuk masang, agak nyesel juga nggak dari dulu gitu, karena ternyata nggak dan nggak semahal itu. Jadi ceritanya kan waktu mau bikin solar panel mikirnya ya udahlah nabung dulu gitu, nabung dulu kira-kira kayaknya segitu kira-kira harganya, nabung dulu baru nanti ini. Begitu udah merasa udah cukup nabungnya, baru nih hubungi penjual ininya, developernya, penjual solar panelnya. Kemudian pas lagi ngecek harga, lagi bolak-balik diskusi, baru nyadar ternyata nggak mahal-mahal amat gitu, karena bisa disesuaikan dengan kapasitas yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya kita misalnya satu solar panel satu watt itu setara dengan $1. Jadi kalau misalnya 15.000 ya rupiah. Jadi kalau misalnya kita butuhnya 1.000 watt, ya harganya 15 juta gitu. Jadi nggak terlalu mahal-mahal amat. Ya udah, jadi sekarang udah 1,5 bulan dan seneng banget karena dapat app. Ada langsung app yang bisa melihat berapa produksi listrik solar panel di rumahku per jam. Jadi kelihatan jam 12 nih gongnya banget nih, banyak banget nih listrik yang gue hasilkan. Terus mulai turun gitu ya sore-sore. Tapi juga ada kayak app-nya tuh lucu, ada kayak notifikasi bahwa selama 1,5 bulan ini aku berhasil mengurangi 86 kg batu bara. Jadi iya, langsung diestimasi gitu. Jadi seru. Sangat-sangat disarankan sih kalau mau coba pasang solar panel gitu, nggak usah yang banyak-banyak gitu, tapi supaya tahu gitu bahwa ini ada
supaya tahu bahwa ini ternyata nggak susah. Dan yang kedua, pelan-pelan kita sedikit-sedikit ya, kalau semua rumah, hampir semua rumah menggunakan solar panel, meskipun sedikit-sedikit 500 watt gitu-gitu, tapi lama-lama akan mengurangi ketergantungan PLN terhadap batu bara. Itu harapan kita gitu. Berarti sebenarnya selain nggak repot masangnya, asal kita bikin kayak what to do-nya dengan jelas gitu kali ya. Terus apa namanya, nggak mahal, bahkan lebih murah dari harga motor ya kalau 15 juta kan. Kemudian kira-kira apa pembayarannya gampang atau susah nih Kak? Jadi biar bisa jadi visi buat teman-teman kita yang mau pindah ke Green Jobs, kemudian punya cita-cita buat pasang solar panel juga di rumah. Iya, sayangnya sih aku lihat nggak banyak program ini ya, cicilan consumer retail ya untuk solar panel. Lebih banyak consumer untuk motor gitu, atau untuk kulkas dan sebagainya. Padahal itu bisa, sama aja dengan produk barang rumah tangga lainnya. Kalau pembayarannya mau dicicil ya pasti bisa gitu. Tapi nggak sering kita denger aja gaungnya gitu. Kan kalau kita lagi browsing-browsing pasti 0% apa cicilan biasanya mesin cuci, kulkas, motor gitu. Harusnya nih ada solar panel 0% cicilan gitu-gitu. Iya, Tapi benar. pembayarannya mudah, sama aja ini kayak perangkat rumah tangga lainnya gitu. Dan yang lebih oke-nya lagi adalah ketika kita sudah berinvestasi di awal di solar panel, lama-lama tagihan listrik kita akan berkurang gitu. Dan sekarang apalagi kemarin aku bersyukur banget pasang solar panel sebelum pandemi, karena setelah work from home, pemakaian listrik di rumah di siang hari itu jauh lebih banyak sekarang, karena kan ya Betul, sering betul. lagi di rumah di siang hari, kadang-kadang pasang kipas angin dan AC, dan kadang-kadang masak siang-siang gitu. Dan itu sepenuhnya menggunakan tenaga surya panel saya gitu. Itu rasanya seru banget. Berarti memang apa namanya, ini gampang banget diaplikasiin buat siapa aja ya. Dan mungkin kalau misalnya memang belum tersedia cicilan di perbankan, bisa pakai model cicilan yang sudah ada sekarang yang tidak untuk kendaraan apa gitu ya. Ada banyak kan model-modelnya. Wah, menarik Iya. banget nih apa namanya ceritanya. Kalau mau tahu lebih lanjut soal pemasangan solar panel di rumah, mungkin Kak Tiza bisa share kalau sudah pasang infonya di highlight, bisa ke akunnya Kak Tiza di mana Kak mungkin bisa diinformasikan. Di Instagramku ya, ada di highlights judulnya Sustainable Home. Jadi bisa dilihat di situ. Dan kalau masuk ke feed, di situ juga ada foto aku di depan solar panel. Bisa klik di situ dan foto-foto sebelahnya. Kalau mau tahu vendor yang aku pakai dan sebagainya gitu. Dan kalau mau ini juga DM juga boleh kalau mau diskusi yang serius. Mantap. Oke, balik lagi ke Green Jobs nih Kak. Apa ada pertanyaan yang masuk ke WA aku? Pengalaman apa sih yang paling berkesan selama terjun langsung di Green Jobs, baik di CPI maupun di GEDKP? Yang paling memorable mungkin? Oh, banyak banget. Pengalaman yang kalau pribadi, pengalamanku yang selalu paling berkesan adalah ketika pekerjaan kita itu bisa membuat perubahan yang nyata gitu. Kalau di CPI itu sering banget ada momen seperti itu, di mana riset yang kita buat itu ternyata dipakai sama pemerintah gitu, dan akhirnya menjadi suatu kebijakan yang benar-benar nyata dan membuat perubahan gitu. Ada beberapa saat lah di mana kita merasakan itu ketika Kementerian Keuangan membuat beberapa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan misalnya budget tagging untuk climate change dan sebagainya. Di Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik juga sama seperti itu. Paling berkesan adalah ketika masukan-masukan kita ternyata menjadi substansi dari kebijakan-kebijakan yang udah muncul. Ada beberapa sekarang ya yang benar-benar kita dampingi langsung. Ada Bandung, ada Bali,
Dan tentunya Jakarta nih yang bakalan melarang kantong plastik di 1 Juli mulai efektif berlaku. Itu banyak sekali yang merupakan saat-saat di mana kita berusaha keras memikirkan solusi yang sistemik gitu ya, solusi yang tidak hanya pokoknya kita maunya begini ya harus begini, kan nggak bisa gitu ya, tetapi berupaya untuk mendengarkan semua argumentasi, semua pro dan kontra, semua perdebatan yang ada, kemudian berusaha oke, kalau jadi pemerintah harus seperti apa supaya bijak dan supaya netral dan supaya tidak menguntungkan salah satu pihak di lebih dari yang lainnya. Kayak gitu-gitu tuh adalah suatu proses yang bagi saya pribadi yang paling menyenangkan, yang paling berkesan gitu. Sehingga kelihatan kalau kebijakannya efektif itu akan berasa. Aduh, semoga benar-benar lancar ya Kak, pelarangan kantong plastik sekali pakai di Jakarta nih tanggal 1 Juli. Aku nggak sabar nungguinnya, karena aku pengen lihat di supermarket itu mulai ke depannya nggak ada lagi yang benar-benar pakai plastik dan semua bawa tas dari rumah. Ingat nggak sih waktu sebelum ada peraturan-peraturan semacam ini, kayaknya orang yang bawa tas belanja pakai ulang itu kayak alien ya kalau kita lagi ngantri di supermarket atau kita belanja di mana gitu. Sementara sekarang ya dengan adanya aturan ini kan berarti didukung orang, jadi bukannya dipaksa tapi kemudian fasilitasi lah niatnya untuk lebih hidup lebih less waste ya. Aku nggak kebayang sih perasaan Kak Tiza sama teman-teman ketika ini jadi berhasil jadi kebijakan, pasti luar biasa banget ya, karena jadi gerakan yang masif. Nah kalau misalnya pengalaman yang sangat menyebalkan, yang mungkin ada nggak yang membuat Kak Tiza berpikir bahwa aduh ini kenapa sih kayak begini banget, susah ya ternyata terjun ke green jobs misalnya, ada nggak? Oh, itu banyak juga, justru lebih banyak frustrasinya sih daripada perasaan itu ya, perasaan yang tadi saya sebutkan tadi yang wah kita berhasil membuat ini. Itu satu, tapi di balik itu ada kayak 10 frustrasi gitu yang karena ya namanya ini green job pada saat ini adalah bidang yang bekerja di bidang yang berada di sektor perubahan gitu, sektor bidang perubahan, karena belum mainstream. Dan ketika belum mainstream, maka banyak sekali hambatan-hambatan struktural dan sistemik yang kita hadapi gitu ya, karena ya dari segi masyarakat pun belum banyak yang paham maksudnya apa, dan kebiasaan yang harus berubah apa, yang namanya orang disuruh berubah juga males gitu ya pada umumnya. Apalagi berusaha mengubah the entire economy itu lebih susah lagi kan. Dan itu yang sedang kita berusaha lakukan kan, we're trying to change the entire economy gitu supaya lebih green. Jadi satu langkah maju, 2 langkah mundur ketika ditolak gitu rekomendasi kita karena dihadang industri kah, atau misalnya nggak bertentangan dengan suatu norma yang udah terbangun sebelumnya. Ada di bidang renewable energy udah ada jutaan contoh di situ di mana kita mau energi terbarukan lebih berskala gitu ya, tetapi tarifnya kok nggak cocok gitu. Kemarin pas lagi mau beli solar panel kan developernya kan bilang tapi sorry ya Bu, nanti penghematan dari PLN-nya tuh nggak sampai 100% gitu. Maksudnya tuh ketika aku jelaskan dikit. Jadi ketika kita ada listrik dari panel surya di rumah, itu kan terkoneksi dengan transmission grid-nya PLN. Jadi kalau kita nggak pakai listrik kita, itu masuk ke bisa diekspor ke PLN gitu. Dan ketika kita mengekspor itu ke PLN, masuk ke jaringannya PLN, tagihan kita berkurang gitu. Tetapi tagihan kita nggak berkurang 100% dari yang listrik yang kita ekspor, kan cuma sekian persen.
berapa ya Kak, 65% apa 85% gitu ya sekarang Iya, kalau nggak salah. 60%. Nah itu tuh revisi kebijakan yang terjadi tahun 2000, sekitar 3-4 tahun yang lalu, itu revisi kebijakan yang terjadi yang tadinya 100% jadi 65 atau 85% itu. Kemudian itu sinyal apa, perubahan kebijakan itu membuat banyak orang jadi mundur. Oh tapi jadi rugi dong aku kirim ke PLN segini tapi PLN nge-cut tagihan gue cuma segini gitu. Jadi itu bikin frustrasi kan, kayak gitu-gitu yang ketika udah bagus PLN mau terima, tapi kenapa tarifnya direvisi. Itu kan pasti bagi orang-orang yang benar-benar berkecimpung di energi terbarukan siang dan malam tuh pasti pada saat itu aduh gemesnya minta ampun gitu. Tapi ya apa, hal-hal itu selalu terjadi dan ya kita harus memutarbalikan lagi bahwa ya udah walaupun tarifnya segitu tapi tetap di jangka panjang akan ada penghematan, tetap ada keuntungan dan sebagainya. Ya pokoknya maju terus aja no matter what happens. Iya, berarti memang orang yang dari awal misalnya memang niat terjun ke green jobs, dia harus punya apa ya, persistensi jangka panjang karena tantangannya banyak. Keberhasilannya satu, dibaliknya ada 10 kemunduran gitu ya. Tapi kan ketika berhasil ada something yang dirayakan ya Tis ya, dan itu gak dirayakan kita sendiri, dirayakan banyak orang. Terima kasih banget sharingnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Antonius Priyo. Tadi ada sedikit sudah dijawab sih, tapi mungkin bisa dijelaskan karena green jobs itu sebenarnya banyak banget, bahkan ada banyak sektor yang mungkin kita nggak berpikir ke green jobs, tapi ternyata bisa diubah ke green jobs. Tantangannya apa aja sih supaya di Indonesia itu makin banyak yang bisa kita identifikasikan sebagai green jobs? Tantangannya mungkin banyak yang masih mengartikan green jobs atau green activities sebagai aktivisme atau kerelawanan gitu. Tadi kayaknya ngelihat ada satu komentar orang, selama ini cuma mikirnya kalau kerjanya di bidang lingkungan gini, itu yang sifatnya relawan-relawan gitu. Padahal itu jauh banget dari kenyataan gitu. Banyak sekali benar-benar pekerjaan yang sangat profesional, yang membutuhkan performance tingkat tinggi, yang juga bersifat green. Dan ingat tujuan kita adalah supaya green itu menjadi mainstream, sehingga ketika udah jadi mainstream orang bisa sebut green lagi, it's just a job like any other job, that's the goal. Gitu. Sehingga mau jadi akuntan, mau jadi pengacara, mau jadi OB, mau jadi tukang mau jadi supir ojol gitu, itu kalau pakai motor listrik it's a green job gitu. Jadi karena mungkin nggak banyak yang memahami bahwa green adalah sesuatu yang harus sistematis dan struktural dan menjangkau setiap kegiatan ekonomi, banyak yang masih takut gitu untuk lebih mencari tahu apa sih peluang-peluang green di luar sana. Padahal kalau misalnya kita gaungkan dan kita coba bikin lebih banyak orang aware, pasti banyak orang akan tertarik untuk mulai melirik green jobs. Nah ini menarik lagi, ada pertanyaan dari Tia Dominika. Sekarang ini kan banyak kopi kekinian ya, atau bisnis kuliner lah, yang punya implikasi sampah banyak karena pakai plastik, bungkusnya banyak, apalagi sekarang lagi masa-masa pandemi ini kan banyak orang pesan online. Nah, gimana pendapat Tiza soal ini terkait dengan gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik? Kan otomatis memang mungkin dampak dari transportasi sedikit, tapi sampahnya banyak banget, luar biasa. Sementara yang punya bisnis kuliner teman-teman sendiri, nah nggak enak kalau nggak beli. Gimana pendapatnya Tiza? Benar-benar. Nah, sekalian curcol.
Ya kan karena kita topiknya lagi green jobs, aku bicara dari perspektif bisnisnya ya, bukan dari perspektif konsumen ya. Setiap bisnis itu sekarang itu memiliki kewajiban sebenarnya untuk mengurangi sampah dan mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan. Uh, Mau nggak mau kalau kalian punya usaha, apalagi usaha sendiri gitu, ya berarti kalian bertanggung jawab menciptakan jobs bagi staff kalian yang lebih green gitu, supaya staff kalian bisa bilang, gue juga kerja di sektor green jobs kok, kafe tempat gue kerja udah nggak menyediakan lagi single use plastik gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sebenarnya nggak terlalu radikal, misalnya yang kayak kopi-kopi kekinian, itu kalau misalnya dikirim pakai cup plastik, pasti dikasih sedotan, habis itu dibungkus lagi pakai plastik, biar nggak bocor, habis itu plastiknya diikat pakai plastik, pakai plastik clip, dan sebagainya. Kalau dipikirkan aja sedikit, itu semua nggak perlu. Mungkin plastik cup-nya aja, nggak usah pakai yang lainnya, nggak usah pakai sedotan. Orang kan nggak perlu-perlu amat pakai sedotan. Mungkin sedotannya nggak usah dilapisin plastik lagi. Mungkin bisa beralih ke service di mana cupnya bisa diambil lagi ketika udah dikirim, bisa dipindahin ke wadahnya si customer sendiri, terus cupnya diambil lagi. Terus sekarang mulai berkembang bisnis model baru yang bisa refillable, bisa reusable, sangat mengurangi atau sangat mengurangi plastik-plastik yang nggak perlu gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tetap melakukan hal yang sama, seperti seakan-akan kita ketergantungan banget sama plastik-plastik sekali pakai yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat itu. Benar banget. Mungkin Tiza mau sekalian share soal kolaborasi GIDKP dengan salah satu provider ojek online untuk mengurangi kemasan plastik. Iya, kita punya kerjasama dengan Gojek. Waktu itu tahun lalu kita launching sama Gojek namanya Go Greener Initiative, di mana Gojek itu ada dua hal yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka bikin fitur di app-nya untuk jadi merchant-merchant tertentu tuh nanti sudah ada tombol untuk plastik cutleries gitu. Jadi kalau misalnya perlu ya harus beli opt-in. Kalau nggak perlu ya nggak bakal dapet. Itu satu tombol fitur itu yang waktu itu kita rekomendasikan ke mereka, karena sebenarnya banyak sekali food delivery services di luar negeri yang udah pakai sistem serupa. Dan tahu nggak sih, ternyata setelah Gojek melakukan itu, walaupun belum ke semua merchant, tapi jumlah orang yang benar-benar beli cutleries ya, memilih untuk membeli cutleries, itu nggak nyampe 2%. Jadi hanya 1%. Jadi selama ini kalau kita ekstrapolasi, selama ini 99% sendok garpu plastik yang kita dapatkan itu sebenarnya kita tidak perlukan gitu. We never wanted it in the first place gitu. Jadi kan gitu, kesel kan. Kenapa hal sesederhana itu nggak dilakukan dari dulu gitu ya? Ada sistem-sistem yang mudah untuk dipasang, tapi dampaknya masif gitu. Nah, itu salah satu hal yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah mencoba menggaungkan penggunaan tas sendiri oleh si drivernya, jadi mengurangi kantong plastik. Jadi memang sebenarnya kalau orang dikasih opsi, maka dia jadi bisa memilih dia mau yang mana gitu kan. Masalahnya selama ini mungkin opsi untuk yang lebih green tidak pernah dicantumkan atau tidak pernah jadi bagian dari pilihan yang kita kasih ke masyarakat gitu kali ya. Ya. Halo, oke. Ini soalnya gambarnya Tiza agak freeze. Oh no, sebentar aku keluar dulu. Oke. Halo, ya. Sebentar.
Sebentar ya, aku panggil lagi Tiza. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Anisaro. Oke. Hai, selamat datang lagi. Sorry. Ada pertanyaan lagi dari Anisaro. Siapa sih yang menjadi inspirasi Tiza untuk akhirnya memutuskan terjun ke Green Jobs? Mungkin ada partikular. Enggak juga sih. Eh, nggak kepikiran satu inspirasi, tapi justru banyak inspirasi. Karena itu tadi waktu masih kerja di law firm, sempat berusaha untuk menjadi relawan dulu, terjun ke beberapa kegiatan-kegiatan lingkungan. Di situ banyak ketemu teman. Nah, teman-teman itu yang sudah bekerja duluan di bidang lingkungan banyak sekali yang menginspirasi dan membuka perspektif gitu ya, bahwa banyak sekali pekerjaan yang bisa dan harus dilakukan supaya kita bisa melihat perubahan yang masif. Jadi nggak bisa nyebut satu orang, tapi justru ya teman-teman satu persilatan lah, semuanya menginspirasi. Oke. Ada ini nih, kita menjelang apa? Aduh, cepet banget ya 1 jam. Kita hampir mau 1 jam loh. Perasaan baru 5 pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan lagi satu, kemudian nanti Kak Tiza kasih closing statement ya. Satu pertanyaan, ada yang masuk ngingetin aku di WA, kenapa sih menurut Kak Tiza kita penting mendukung energi terbarukan? Karena salah satu bidang yang ditekuni Kak Tiza kan energi terbarukan. Kenapa kita penting buat mendukung itu, terutama yang kawan-kawan yang masih di SMA, kuliah, atau juga profesional muda? Ya, saat ini hampir 50% emisi di udara yang menciptakan pemanasan global dan yang kemudian menciptakan krisis iklim berasal dari energi. Baik itu energi untuk listrik maupun energi untuk transportasi. Itu yang dua terbesar, energi untuk listrik dan transportasi. Sekarang ini kita bisa lihat gitu, minyak bumi jatuh banget harganya karena nggak ada yang keluar dari rumah, nggak ada yang pakai public transport, penerbangan berhenti semua, kemudian udah nggak ada yang keluar, maksudnya jarang keluar dari rumah untuk pakai mobil dan sebagainya. Drastis, itu sangat drastis menurunnya, dan begitu jatuh harganya kelihatan sekali bahwa minyak bumi sangat bergantung pada sektor transportasi gitu, sehingga itu di saat yang sama berarti juga menciptakan emisi yang luar biasa setiap kali kita menggunakan batu bara dan minyak bumi untuk listrik dan transportasi. Kalau kita mau hidup di kota yang bersih udaranya dan kualitas udaranya tidak membuat kita sakit paru-paru, sakit pernafasan dan sebagainya, kita harus wajib hukumnya beralih ke energi terbarukan. Sekarang kita udah mulai lihat ya, langit Jakarta biru, ini tuh gedung itu kelihatan gitu, terus cantik banget langitnya dan sebagainya. Walaupun kata temanku polusi udara masih buruk sih di Jakarta gitu, tapi setidaknya dari perubahan kecil, ada pengurangan orang keluar dari rumah, itu mulai kelihatan awan dan langit biru gitu, walaupun polusi udaranya mungkin masih tinggi. Berarti ada sekali dampaknya yang secara nyata, instan gitu, dan terlihat gitu, bukan sesuatu yang fana, bahwa kita sangat-sangat perlu untuk beralih ke energi terbarukan. Buat kita-kita nih yang belum bisa pasang energi terbarukan di rumah seperti Kak Tiza, apa sih yang bisa dilakukan, Kak? Aku mau bilang beberapa hal ya, misalnya ini aksi individu gitu ya, bisa ada ratusan yang bisa kita lakukan, dan bisa sebut beberapa, tapi aku mau menekankan terlebih dahulu bahwa
yang kita butuhkan adalah perubahan sistematis, bukan perubahan individu gitu ya. Karena ini nanti aku jelaskan. Ya, jadi bisa pasang solar panel di rumah, bisa mengurangi penggunaan mobil pribadi. Itu satu hal yang aku sendiri belum bisa lakukan. Terus menghemat listrik, menggunakan kipas angin. Nah, aku di rumah udah mulai nih menggunakan kipas angin. Ternyata ya, banyak kipas angin itu sangat dari awal bermanfaat. renovasi. Oke, ini pertama yang harus terjadi di rumah ini adalah kita harus pasang kipas angin kebanyakan supaya kita nggak usah pasang AC gitu. Terus melakukan composting di rumah itu sangat-sangat penting karena kalau misalnya sampah makanan kita nyampe ke Bantar Gebang, nyampe ke tempat pembuangan akhir, itu akan numpuk di antara lapisan-lapisan sampah yang nggak bisa terurai dan bukannya terurai malah menjadi gas metana. Nah, gas metana itu salah satu emisi gas rumah kaca yang paling besar juga gitu, yang paling bersumbangsih terhadap pemanasan global. Itu banyak hal yang kita bisa lakukan, tapi juga jangan lupa yang perlu kita lakukan adalah berintrospeksi ya. Gue ini posisinya di mana sih? Gue ini kekuatannya apa di dunia ini gitu. Kekuatan tuh bisa berarti skill set, talenta, bisa berarti pekerjaan. Intinya sih gue jagonya apa sih? Dan peran gue di dunia ini bisa seperti apa. Karena dari situ akan terbersit ya, inspirasi, apa sih yang bisa gue lakukan yang lebih sistematis, yang bisa bikin perubahan yang lebih besar. Karena kita nggak bisa hanya melakukan kegiatan-kegiatan individu seperti ini dan berharap ada perubahan yang besar. Karena masalahnya bukan masalah individu kok. Masalahnya adalah sistem yang diberikan kepada kita nggak ramah lingkungan gitu kan. Kita nggak milih kita mau pakai listrik ternyata energinya dari batu bara kan kita nggak milih, itu diberikan kepada kita. Jadi saya sendiri udah memikirkan ya salah satu motivasi kenapa gue beli solar panel bukan hanya melakukan perubahan individu, tapi gue pengen tahu gimana sih cara bekerjanya solar panel, bener nggak sih harganya ternyata nggak affordable, bener nggak sih ribet, bener nggak sih ini dan itu, karena gue pengen tahu sesulit apa sih sebenarnya merubah sistem ini, dan ternyata nggak sesulit yang gue bayangkan gitu. Jadi sekarang gue mulai berpikir bagaimana caranya orang lain bisa tahu bahwa ini nggak sesulit yang dibayangkan. Jadi itu berusaha merubah sistem. Selalu mulai dari kegiatan tindakan individu bagus, oke, dan wajib dan perlu, tapi jangan berhenti di situ. Oke. Oh, menarik banget tuh. Kekuatan individu sebenarnya nggak bisa cuma kita simpan sendiri, tapi kalau bisa di-share sebanyak-banyaknya, pasang di medsos segala macam, biar akhirnya teman-teman kita terinspirasi juga, dan semua mitos-mitos terkait energi terbarukan itu bisa kita patahkan ya. Aku sepakat soal itu. Pada akhirnya kita jadi perlu untuk membangun gerakan supaya sistemnya bisa kita bangun juga. Terakhir, closing statement. Apa sih kira-kira yang bisa, yang mau Tini sampaikan untuk audiens, yang bikin orang sebaiknya, Indah deh lo mendingan ke Green Jobs? Oke. Gini, kita sekarang lagi krisis. Kita sekarang lagi mengalami krisis pandemi. Yang kita nggak bisa membayangkan kapan sih selesainya, kapan sih berakhirnya. Nah, bayangkan bahwa krisis iklim itu sama persis seperti itu. Hanya saja dia berlangsungnya nggak sekejap. Nggak tiba-tiba dalam waktu sebulan tiba-tiba ada krisis pandemi. Tapi dia sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dan dekade ini adalah dekade di mana krisis iklim itu akan semakin parah. Dan ini juga sebenarnya bukan nakut-nakutin, ini juga pas awal tahun aku juga agak masih berusaha denial gitu ya, bahwa udah sedekat ini gitu krisis iklim, tapi pada saat tahun baru ada kebakaran hutan di Australia, kemudian Jakarta mengalami banjir karena curah hujannya adalah curah hujan yang paling deras sepanjang masa sepanjang Jakarta.
harus gue akui gue mulai takut gitu, dan mulai merasa bahwa oke, ini kita bisa menang atau bisa enggak gitu. Jadi kalau kita mau menang harus benar-benar semua lini bergerak, semua pekerjaan dan profesi bergerak, semua sektor bergerak. Apapun posisi kamu di pekerjaan kamu sekarang gitu, itu harus bergerak juga gitu. Nggak ada yang terlalu kecil, nggak ada yang terlalu sederhana gitu. Misalnya kerja sebagai sekretaris gitu ya di sebuah perusahaan, kan gue nggak bisa, gue tergantung bos gue dan sebagainya. Bos lo nggak perlu tahu apa kali. Biasakan misalnya ngeprint kertasnya bolak-balik, nanti kalau dia protes gimana gitu. Atau kalau misalnya apa sih, ada banyak hal yang intinya sih bukan tindakannya apa, tetapi kita udah harus mulai menyerap itu ke dalam sistem kita, supaya setiap kali kita bertindak, kita berpikir dulu bagaimana cara bertindak supaya gue bisa survive dekade ini gitu. Dan jangan sampai kita baru bertindak ketika krisisnya udah tiba, ketika udah banjir, ketika udah nggak bisa napas karena asap kebakaran hutan terlalu pekat gitu. Itu aja sih mungkin ya pesan terakhir, agak depresi, tapi ya memang begitu kenyataannya, dan kita udah harus mulai siap-siap semua dari sekarang. Oke. Thank you banget Kak Tiza. Ini 30 detik menjelang closing. Jadi pesannya sangat insightful. Kita sangat berterima kasih ada Kak Tiza menyempatkan kali ini ngobrol dengan Koaksi. Oke teman-teman, sampai jumpa di Rabu depan di next IG Live dari Koaksi Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Sampai jumpa lagi. Dah.